Salam sehat, salam bertemu kembali. Hari ini saya akan melanjutkan mengenai modalitas atau model-model skema PPP atau KPBU. Kemarin kita sudah bahas mengenai Brown Project, ada OM kontrak dan DBOM serta ada LCS. Kita akan coba sekarang DBFOM atau BOT. Jadi DBFOM atau Design Build Finance Operate Maintenance, atau kita lebih kenal dengan Build Operate Transfer atau BOT. Itu skema yang pertama adalah user pay, artinya yang bayar adalah pengguna. Jadi skemanya ini sama, bahwa PJPK atau penanggung jawab proyek kerjasama atau kontraktor agensi akan melakukan kontrak dengan perjanjian konsesi dengan SPV, ya. Kemudian nanti SPV akan memberikan pelayanan. Nah, SPV ini tentunya perlu mendapatkan modal dari lender maupun dari equity investor, dan mereka melakukan perjanjian. Equity investor ini biasanya shareholder, ya, beberapa perusahaan-perusahaan besar yang akan membentuk suatu SPV tertentu. Kemudian SPV ini juga melakukan konstruksi pada skema Greenfield Project dengan kontraktor. Di samping juga dalam pelaksanaan konstruksi mereka akan meng-hire konsultan pengawas serta konsultan desain. Selain itu dapat pula mereka mengoperasikan aset tersebut melalui perusahaan lain dalam bentuk OM kontrak. Nah, ini kemudian SPV akan mendapatkan pendapatan dari tarif pengguna dan juga pendapatan lain, misalkan pada jalan tol ada rest area atau iklan, ya, walaupun kecil. Dan skema ini memang cocok untuk proyek baru, kemudian layak secara finansial dan komersial, yang otomatis tidak membutuhkan dukungan pemerintah. Jadi benar-benar rely on a project finance. Kemudian ini biasanya kalau pada jalan tol, pada proyek-proyek yang mempunyai traffic tinggi, misalkan di sekitar Jabodetabek atau kota-kota metropolitan besar lainnya seperti Surabaya juga kemungkinan. Nah, ini paling banyak adalah di Jabodetabek. Kalau jalan tol di Indonesia itu menggunakan skema BOT. Kemudian ada juga varian yang memang BOT menggunakan viability gap funding dalam bentuk supported atau kita sebut supported BOT, misalkan konstruksi sebagian. Contohnya adalah jalan tol Solo Kertosono, Cilenyi Sumedang Dawan, Medan Kuala Namu Tebing Tinggi atau SPAM Unggulan. Pada Solo Kertosono misalkan pemerintah membangun sekitar 60 kilo pada sisi barat dan pada sisi timur, sedangkan tengah dibangun oleh investor. Pada Cisundawu misalkan pemerintah melalui pinjaman luar negeri membangun seksi 1 dan seksi 2. Medan Kuala Namu Tinggi juga begitu, pemerintah membangun Medan Kuala Namu, sedangkan yang ke arah Tebing Tinggi 60 kilo sisanya dilakukan oleh swasta. Begitu juga dengan SPAM Unggulan. Jadi ini adalah skema BOT. Kemudian yang user pay. Kemudian yang kedua juga sama, masih skema BOT atau DBOM, ya, atau kita sebut juga KPBUAP. Ini merupakan skema di mana SPV membuat kontrak konsesi dengan PJPK atau contracting agency, kemudian pendapatan SPV itu berasal dari pemerintah. Jadi pembayaran biasanya berdasarkan pembayaran tahunan atau annuity scheme, ya, kalau di Indonesia ability payment. Dan pada masa konsesi tertentu sama, ini SPV bisa mendapatkan modal dari lender dan equity, dan juga pada saat konstruksi atau pelaksanaan project dapat meng-hire kontraktor konstruksi ataupun operasi, dapat meng-hire kontraktor operation and maintenance, dan juga ada lembaga penjaminan di sini. Nah, ini biasanya skema ini bisa juga untuk proyek Greenfield maupun
brownfield ya, brownfield juga bisa. Jadi ini biasanya untuk layak yang secara ekonomi tetapi tidak atau kurang secara komersial. Ini dapat diterapkan di jalan tol maupun non tol. Misalkan pada jalan tol kita ada di Palembang Serang, kemudian di jalan non tol misalkan jalan lintas Sumatera yang baru kemarin sudah kontrak dan pembayaran tahunan berdasarkan pada performance atau kinerja pelayanan. Nah, kinerja pelayanan ini tentunya ditentukan untuk jalan atau bisa juga untuk proyek-proyek lain, misalkan untuk jembatan juga dapat. Nah, tentunya yang mudah dan sederhana dan transparan, mudah diukur, kemudian tidak terlalu banyak, karena akan banyak tentu juga akan mempersusah dan akan mempersulit investor, sehingga ini perlu disederhanakan. Sebagai contoh adalah di Inggris itu ini diterapkan di jalan tol, kebanyakan di sana kita sebut juga di sana sebagai shadow toll ya. Jadi annuity scheme mereka bilang, unitary charge ya, dengan sebutan unitary charge. Nah, ini parameternya cukup simple, yaitu average speed, traffic flow, dan kadang-kadang juga ada road safety, jadi tingkat kecelakaan. Nah, traffic flow di sini dia minta kalau di bawah 80% dari prediksi tidak akan dibayar, tapi kalau sesuai 100 sesuai dengan prediksi dia akan dapat full payment dikombinasikan dengan kecepatan. Jadi kecepatannya itu kalau 90 sampai 110 sesuai target sama ya, 90 sampai 110 kecepatan kendaraan tersebut, maka itu full payment. Tapi dia akan minimum adalah 60. Jadi kalau 60 dia tidak dapat pembayaran. Antara 60 sampai 90 akan progresif. Begitu juga dikombinasikan dengan tadi traffic flow, jadi berapa jumlah kendaraan yang lewat. Dan apabila melebihi ini, misalkan melebihi 120 daripada traffic flow dan melebihi speed dengan speed tetap ya 90 sampai 110, maka dia dapat bonus. Nah, ini adalah sangat mudah mengukurnya dan ini biasanya menggunakan teknologi yang memudahkan dan transparan seperti ITS dan sebagainya. Nah, inilah teman-teman guys, gimana skema-skema PPP sudah kami terangkan ya, dari yang OM kontrak sampai BOT, dan nanti akan kita bahas di kasus di lanjutan pertemuan berikutnya.